Ada orang tidak percaya bahwa Rasulullah itu tidak bisa memberi syafaat. Ada orang percaya itu, orang Wahabi lah dan antek-anteknya. Mosok kode manusane iso nulungi, yang bisa beri syafaat hanya Allah. Yang bisa menolong kita hanya Allah, kata mereka. Selain Allah nggak bisa. Kata siapa? Saya nggak akan perang dalil, tapi saya akan menceritakan bukti sejarah. Kalau bukti sejarah nggak bisa dibantah. Kalau dalil masih dilawan dengan dalil. Tapi kalau bukti sejarah nggak bisa dibantah. Sejarah. Suatu ketika ada suku Mudhar, kecamatan Mudhar lah. Semua suku Mudhar mencaci maki Nabi Muhammad. Semuanya. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, tukang sihir, Muhammad Syair, kahin, dukun, Muhammad Syair, tukang baca syair. Rasulullah lajeng mendoakan mereka, ya Allah, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudhar tahun-tahun seperti engkau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Apa? Pacak? Pacak itu berapa tahun? Berapa tahun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wad din. Ashabal fadilah, hadaratul ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabatul kisufiyah al mu'tabarah. Ada Gus Saiful, ini cucunya pendiri NU Kiai Ridwan Surabaya. Sayyid Habib Dzulfiqar Azzahullah wa hafidhuhu bihifdih, dan grup salawatnya. Ada Kiai Luqman Al-Ishaqi Azzahullah, cucu Mbah Usman Kedingding, ya? Apa Kedingding? Jatipurwo. Para tokoh masyarakat, para asatid, Bapak Ibu sekalian, terutama panitia penyelenggara haul Mbah Jaludin. Alhamdulillah, malam hari ini saya ikut bergabung di desa apa namanya? Desa Pengalangan dalam rangka haul dan sholawat. Alhamdulillah, saya masih bisa diberi kesempatan oleh Allah silatul arham dengan panjenengan di sini dan ikut sholawat menghormati dzikr wafatil marhum wal maghfurlah Mbah Jaludin. Tidak ada lain kecuali saya mencari barokah, karomah, syafaat Rasulullah dan karomahnya Mbah Jaludin. Mudah-mudahan umur saya sudah 71 tahun ini ada gunanya, diberi faedah manfaat umur kula dan nanti mati husnul khotimah. Sedaya mawon. Sholawat dan haul itu merupakan tradisi Islam ahli sunnah wal. Maka di Saudi Arabia nggak ada. Di Saudi Arabia Wahabi betul wonten sholawatan. Wontennya main sepak bola dengan nonton film wontennya. Sholawatan betul wonten, katanya bid'ah katanya. Apalagi haul, sesat. Menghormati orang sudah mati itu sesat. Padahal Allah sendiri juga, Allah dan para malaikatnya membaca sholawat untuk Rasulullah. Mau sopan jiran umatnya nggresik ora oleh bid'ah. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah membaca selawat untuk Rasulullah, untuk Nabi Muhammad. Apa artinya? Allah menurunkan rahmat kepada beliau. Jadi salawat minallah itu artinya rahmat. Wa malaikatahu, dan para malaikatnya membaca selawat kepada Nabi. Apa artinya? Istighfar. Ikut mendoakan agar Nabi Muhammad diampun dosanya. Yang mendoakan siapa? Para malaikat. Nah, kalau kita umatnya ini membaca selawat, menyampaikan doa kepada Rasulullah agar berkat doa kita kepada Rasulullah butuh doa kita bleber tumpah kembali kepada kita sendiri. Percaya silahkan, wong Wahabi percaya wis. Sing percaya alhamdulillah, sing percaya orang sudah percaya. Paham betul? Sing orang percaya betapa ruginya. Al-Quran sering menegaskan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang dosanya banyak dan besar seperti saya, contohnya. Orang banyak dosanya dan besar dosanya, datang kepadamu Muhammad, istighfar nang sandingmu Muhammad. Saya ke Madinah, ya Rasulullah, istighfar nang di depan makomnya Rasulullah, dan Rasulullah juga ikut mendoakan saya, memintakan maghfirah untuk saya. Lawajadullaha tawwabar rahima. Lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Jadi kalau ada orang banyak dosanya, ziarah datang Madinah, istighfar di sebelahnya Nabi Muhammad, dan beliau ikut mendukung, wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Allah pasti menerima, memberikan maghfirah, menerima taubatnya orang tersebut, walaupun dosanya sebesar apapun, sebanyak apapun. Ini prinsip yang kita pertahankan, ajari kita pertahankan. Tanpa selawatan, masyarakat Indonesia Islam ini gersang uripe. Ayo bandingkan desa yang sering selawatan dengan desa yang nggak pernah selawatan, beda banget. Yang tidak pernah selawatan mudah bertengkar, mudah tawuran, gampang tukaran. Yang selawatan, tukaran, ketemu yang selawatan, gak situ. Kemarin agak tegang, saya malam ini ketemu salaman, betul? Gak situ tukaran. Namanya, di samping dapat pahala baca selawat, juga silatul arham, memperkuat ukhuwah Islamiyah, juga ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Sedulur antara sama umat Islam, sedulur sama bangsa dan tanah air, podo-podo warga bangsa Indonesia, sedulur sama-sama umat manusia. Ada orang tidak percaya bahwa Rasulullah itu tidak bisa memberi syafaat. Ada orang bicara itu, orang Wahabi lah, dan antek-anteknya. Mosok podo manusane iso nulungi, yang bisa beri syafaat hanya Allah. Yang bisa menolong kita hanya Allah, kata mereka. Selain Allah nggak bisa. Kata siapa? Saya nggak akan perang dalil, tapi saya akan menceritakan bukti sejarah. Kalau bukti sejarah nggak bisa dibantah. Kalau dalil masih dilawan dengan dalil. Kalau bukti sejarah nggak bisa dibantah. Sejarah. Suatu ketika ada suku Mudhar, kecamatan Mudhar lah. Semua suku Mudhar mencaci maki Nabi Muhammad. Semuanya. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, tukang sihir, Muhammad Syair, kahin, dukun, Muhammad Syair, tukang baca syair. Rasulullah lajeng mendoakan mereka, ya Allah, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudhar tahun-tahun seperti engkau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Apa? Pacak berapa tahun? Berapa tahun, Bu? 7
tahun. Zaman Nabi Yusuf dulu. Zaman Nabi Yusuf ada paceklik 7 tahun. Nah, Rasulullah mendoakan agar suku Mudhar diberi seperti apa yang telah diberikan kaum Nabi Yusuf. Betul. 7 tahun krisis pangan. Jangankan pangan, air nggak ada. Hujan nggak turun. 7 tahun. Kelaparan. Tidak ada pangan apa-apa. Nggak ada beras, nggak ada gandum. Nggak ada jagung. Tidak ada air. Hujan nggak turun. Terpaksa akhirnya mereka datang ke Madinah. Yang tadi mencaci maki tadinya, sekarang datang ke Madinah. Dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad SAW. Dari mana? Dari Mudhar. Nabi kaget, biasanya nyaci maki, saya datang ke sini. Mau ngebom apa? Dari mana? Dari Mudhar. Ada apa ke sini? Kaget Nabi. Ada apa? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adrau tudmi litatuha waqad dahalat ummus sabiyyi anit tifli walqa bikaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i suntan ma yumirhu wa ma yuhli. Atainaka ya khairal bariyah, saya datang kemari wahai orang paling mulia di muka bumi. Tadi mencaci maki padahal, sekarang katanya orang paling mulia Muhammad. Kami datang kepadamu sini agar litarhamana, agar engkau merahmati kami, agar engkau memberi rahmat kepada kami. Kan saya bukan melarang. Rasulullah nggak terus jauh, oh jangan rahmatan aku, bid'ah. Kalau minta rahmat sama Allah sana, enggak tuh. Nabi diam mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Agar engkau merahmati kami. Kami datang kepadamu mengadu, 7 tahun sudah tidak ada gandum. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya karena nggak minum. Ibu-ibu yang musyrik tinggal anaknya karena nggak keluar air susunya. Pemuda-pemuda yang gagah, perkasa sekarang lemah lunglai, minal ju'i kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handalil amiyyi wal ilhizil fasli. Fa anta li dunyana wa anta li dinina tu'ammalu lid dunya wal akhiril fasli. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u anna wasyafa'atu fil ahli. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handal. Tidak ada yang bisa kami makan, beras, gandum, jagung, gak ono. Siwal handal, rumput yang di padang pasir yang rasanya pahit itu. Oleh karena itu, engkaulah harapan kami, tempat bergantung mengadu kami. Mintalah kepada Allah agar kami diberi jalan keluar, diturunkan hujan. Nabi lajeng berdoa, nurutin permintaannya. Allahumma asqihim ghaitam muhita wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat, jangan hujan bawa malapetaka. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Percaya betul? Percaya betul Bu? Ini sejarah fakta. Kanjeng Nabi Muhammad dimintai tolong, dimintai pertolongan, bisa memberikan pertolongan. Ya, ada lagi. Ringkas saja ya, ada lagi. Ada seorang ulama dari Iskandaria Mesir, sakit stroke sudah 1 bulan, gak bisa bangun. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah SAW. Dia matur, ya Rasulullah, saya sakit, tidak bisa jalan, stroke sudah 1 bulan. Saya ingin menggubah ngarang syair yang tujuannya memuji-muji engkau. Ya silakan. 1 minggu mimpi ketemu maneh. Sudah selesai Rasulullah, coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca, sudah dibaca selesai. Fatabassama Rasulullah SAW. Rasulullah tersenyum.
wa masa jasadahu, musak-musak badan kiai itu, wa ta'affa fauran, halan sekali sekarang waktu itu juga sembuh, iso mlaku, iso tangi, iso mlaku, iso melayu. Percaya mboten? Percaya mboten? Mana syairnya? Wonten berjanji wonten. Amin tadakuri jironim bidi salami mazatta dam'an jaro min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barqu fi dhalma'i min idami fama li 'ainayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayah sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena kamu lagi kangen rindu pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas angin bertiup kencang di desa Kadimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Aku saja. Jawabnya, na'am sarataifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, benar, saya lagi mabuk cinta, benar. Saya kangen seseorang sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu, kalau ente tahu siapa yang sedang ku kangeni, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih yang kamu tangisi sampai bercampur darah, air mata bercampur darah, nangis terus, gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering? Siapa yang lagi kamu rindukan? Jawabnya, yang sedang ku rindukan, yang sedang ku tangisi adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wa taqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladhi likulli hawlim minal awali muqtahimi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang ku tangisi, yang sedang ku rindukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamin Mulki wa Alamin Malakut, Sayyidul Dunia wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang kuharapkan pertolongan syafaatnya ketika kita mendapatkan problem, kesusahan, masalah kesulitan. Dialah yang bisa menolong kita semuanya. Paham, percaya betul? Dialah siapa namanya? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falir bin Abir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya kan Nabi jelas matan. Leluhur panjenengan jawab. Leluhur kan Nabi jelas matan. Leluhur panjenengan yang jawab jelas ayo 10. Sopong bayar 10 mohon 10 saja. Leluhur
Kanjeng Nabi jelas. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Bosok menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, turun-temurun terus, bapaknya saya telepon tadi, sampailah ke Syekh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mukanya cerah, pindah ke putra Syekh Abdullah, mukanya juga cerah, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Siti Aminah mukanya padang terang benderang. Saratun sara min nur, gimana? Saratun sara nurun nubuwwati fi asariri hurarihmul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi jelas, bin-binnya jelas, bahkan semuanya itu dijaga oleh Allah. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi dari Adam sampai bapaknya ibunya. Dijaga apa? Apa yang dijaga apa? Tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Leluhur Kanjeng Nabi yang saya sebut tadi, tidak ada yang berbuat zina. Leluhur panjenengan dijaga betul. Leluhur Kanjeng Nabi sama Nabi Adam sampai Said Abdullah Siti Aminah ila abi wa ummihi, tidak ada yang pernah berbuat zina. Semua orang baik-baik semua, nggak pernah ada yang lacur. Itu dijaga dari perbuatan lacur, perbuatan keji. Gimana? Takriman wa ta'dhiman di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad lahir, omahe Siti Aminah padang, koyono wulan, koyono listrik. Abu Lahab dari kejauhan, Abu Lahab dari jauh melihat omahe Aminah padang banget, ada apa ini? Maka Abu Lahab perintah budaknya, namanya Thuwaibah. Coba Thuwaibah, lihat rumahnya Aminah kok padang, ada apa? Thuwaibah pergi, gak lama datang lagi, majikan, bos, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dan dari bayi laki-laki itulah datangnya sinar. Bayi itulah yang mendatangkan sinar terang benderang. Oh gitu ya. Abu Lahab senang. Ponakannya lahir lanang, karena Abu Lahab itu pamannya Rasulullah, sedulurnya Syekh Abdullah, sedulurnya, tapi sejan ibu, beda ibu. Senang sekali ponakannya lahir lanang. Thuwaibah, kamu sejak sekarang saya bebaskan, bukan budak, bebas, merdeka, seperti saya lah, sama seperti saya, sama orang lain, bukan lagi budak. Itu Abu Lahab menghormati kelahiran Nabi Muhammad, seumur-umur hanya sekali. Dan dia kafir, nanti di akhirat masuk neraka jahim, setiap hari Senin dintas. Hari Senin dikeluarkan dari neraka, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, masukkan lagi. Senin diangkat lagi, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, masukkan lagi. Selama-lamanya. Selama saya ngotot ibu. Senin diangkat, Selasa dijeburkan lagi. Hanya karena menghormati Nabi Muhammad, maulid Nabi sekali, dan dia kafir. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu di Ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab masuk jahim, masuk neraka jahim, kafir. Ata annahu fil mithna daiman, kalau hari Senin selama-lamanya yukhaffafanul adab, diangkat dari neraka. Kenapa? Lisururi bi Ahmada,
gembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Famadzannu bil abdilladzi kana umruhu lahmada masruran. Maka seperti apa orang Gresik, orang apa namanya? Orang Pengalangan yang selama umurnya selalu baca maulid. Malam Jumat baca maulid, akikah baca maulid, munggah pangkat baca maulid, anak elus baca maulid, omai jadi baca maulid. Nggih mboten? Nggih. Apalagi yang siap malam Jumat maulidan. Sekali saja Abu Lahab gembira Nabi Muhammad lahir, setiap hari Senin diangkat dari neraka. Apalagi orang Gresik, orang Pangalangan yang setiap munasabah ada apalah pasti baca maulid Nabi. Oleh karena itu yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah SAW, yang tidak percaya pasti mahrum anha, tidak dapat syafaat Rasulullah SAW. Yang percaya pasti dapat, yang nggak percaya pasti nggak dapat. Pada percaya betul? Percaya betul? Nah, alhamdulillah, inilah ajaran ahli sunnah wal jamaah. Nggak ada di Arab Saudi, nggak ada ini sholawatan. Begitu pula haul. Haul itu adalah dzikrul manaqib, mengingat-ingat kelakuannya Mbah Jalal. Ya, haul siapa aja, haul Rasul Ampel, haul Kiai Sopo, dalam rangka mengingat perilakunya, jasanya, peranannya dalam membangun masyarakat menyebar agama Islam. Kita peringatkan supaya kita bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh para kiai-kiai itu. Paham betul? Kita haul ngadir haul Sunan Ampel, haul Mbah Jalal, ini maksudnya kita siap melanjutkan perjuangannya Mbah Jalal dalam menyebarkan dakwah Islam. Siap betul? Bukan hanya hadir sini terus selesai, bukan. Hal itu artinya dzikra af'alih wa madahih, dzikra kebaikannya, wa hasanatih, kebaikannya Mbah Jalal, kebaikannya Mbah siapa yang kita haulin. Perlunya apa? Kita melanjutkan amalnya beliau-beliau ini. Siap betul? Menjadi umat Muhammad yang teladan, umat Rasulullah yang baik. Insya Allah kita nanti akan dikumpulkan ma'hum ma'aris Rasulullah SAW wa ashabihi wa anbiya'ih al habaib wasadah, terutama Mbah Jalal insya Allah di akhirat bareng. Orang soleh itu kalau mati ruhnya menjadi universal, ruh kulli, jadi satu ruhnya. Nah kita sekarang hidup ini ruhnya masih parsial, masih juz'i, kita ini masih juz'i, kehalang kenang fisik. Kalau udah meninggal orang soleh menjadi ruhnya universal, jadi satu dengan Rasulullah SAW. Nah, dan nanti kita kalau mati yang baik kita bergabung. Tapi kalau mati, naudzubillah, yang mati tidak baik, suruh khotimah misalkan, mau bergabung dengan ruh universal tertolak, mau kembali ke dunia nggak mungkin. Jadi piye jadi ngawang-ngawang jadinya. Mau bergabung dengan roh kulli nggak bisa, ditolak. Mau kembali ke dunia nggak bisa, akhirnya tersiksa dengan keadaan dia. Itulah sebabnya disebut azabun alim. Secara psikologis, secara rohani, siksaan yang paling berat. Belum siksaan neraka yang dibakar, belum. Ini baru siksaan rohani yang paling dahsyat. Pengen bergabung kalau para ulama, para solihin, para anbiya, para mursalin, para Nabi Muhammad, gak iso, ditolak. Kami mau ngelek, orang kelakuan rapi, jadi pejabat korupsi, jadi bandar judi, bandar narkoba, bandar pijat, bandar pijat. Orang usah bergabung di sini. Ini gue mau suci-suci lagi. Nah, ya wis nek konten kula tak balik meneh teng Gresik. Mau beramal soleh, nggak bisa. Paham betul. Oleh karena itu, monggo panjenengan, kita semua, kita terutama saya lah, ayo mulai sekarang nawaitu dandani amal kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas amal soleh kita. Moga-moga kita nanti meninggal dunia iso bergabung dengan ar-ruhul kulli, ruh universal, yaitu para arwahnya para anbiya wal mursalin wal ulama was sholihin, terutama ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cekap semanten mawon, mugi wonten faedahipun.
Saya fikir teruskan sholawat sampai jam berapa tadi? Saya pagi. Moga-moga saya sudah bukan lagi ketua umum PBNU, jadi protolan ketua umum saya ini. Tapi oleh Sirojul Munir ini, Dr. Sirojul Munir ini, saya selalu diundang ke sini. Padahal saya bukan ketua umum sudah. Ya nggak apa-apa kata, tidak harus ketua umum. Walhasil saya silaturahim ini ikhlas lillahi ta'ala. Kalau dulu waktu ketua PBNU dalam rangka tugas sebagai ketua PBNU, sekarang buatan. Dan saya warga NU biasa lah, warga NU biasa. Nah, oleh karena itu silaturahim ini mudah-mudahan semuanya ala barakatillah, semuanya fi zimmatillah, semuanya ala syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Oh, saya lupa, Al Mukarram Gus Hifni putranya Kiai Nawawi, Sunan Ampel apa? Sunan Ampel nggih. Nah, Kiai Nawawi dulu. Syukron wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.